Pemirsa, dua hakim nonaktif Pengadilan Negeri Surabaya Rintua Damanik dan Mangapul divonis 7 tahun penjara dan juga denda 500 juta rupiah subsidi 3 bulan kurungan. Ya, Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan pertimbangan memberatkan vonis adalah keduanya melanggar sumpah sebagai hakim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, pengadilan tidak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta. Menurut Ketua Majelis Hakim, Teguh Santoso, keadaan memberatkan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi. Sementara pertimbangan meringankan vonis, Rintua dan Mangapul bersikap kooperatif mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum. Usai membacakan amar putusan, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menyampaikan bahwa terdakwa memiliki waktu 7 hari untuk menerima pikir-pikir atau mengajukan upaya hukum banding. Dalam kasus ini, jaksa mendakwa 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya menerima suap senilai 1 miliar rupiah dan 3,6 miliar rupiah terkait vonis bebas Ronald Tanur atas kematian kekasihnya Dini Sera Afrianti. Sebagai panitera pengadilan tidak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta dihadiri oleh penuntut umum, terdakwa dengan didampingi oleh penasihat. Sebelumnya ada 3 hakim PN Surabaya didakwa menerima suap dan gratifikasi sebesar 4,6 miliar rupiah. Ya, menurut jaksa pemirsa, suap tersebut bersumber dari Ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya, untuk membebaskan Ronald Tanur. Pasca vonis bebas Ronald Tanur, 3 hakim di Pengadilan Negeri Surabaya duduk di kursi terdakwa. Mereka adalah Rintua Damanik yang merupakan hakim ketua, sementara Mangapul dan Heru Anindyo merupakan anggota majelis. Ketiganya didakwa sebagai penerima suap dan gratifikasi dalam vonis bebas Ronald Tanur dengan nilai 1 miliar rupiah dan 308 ribu dolar Singapura atau total 4,3 miliar rupiah. Tindak pidana tersebut terjadi antara Januari hingga Agustus 2024. Perkara ini pun melibatkan mantan Kepala Balitbank Diklat Mahkamah Agung, Zarov Rikard. Kasus bermula dari jeratan hukum untuk Ronald Tanur atas kematian kekasihnya Dini Sera Afrianti. Ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya, berupaya agar anaknya bebas. Dia pun meminta pengacara bernama Lisa Rahmat untuk mengurus perkara tersebut. Lisa lalu menemui Zarov Rikard untuk mencarikan hakim PN Surabaya yang dapat menjatuhkan vonis bebas. Ronald Tanur pun akhirnya divonis bebas pada 24 Juli 2024. Namun di tingkat kasasi MA membatalkan putusan bebas tersebut. Ronald Tanur akhirnya divonis dengan 5 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Kejaksaan Agung menyita uang senilai 479 miliar rupiah terkait tindak pidana pencucian uang yang berasal dari korupsi usaha perkebunan kelapa sawit PT Duta Palma Group. Iya, total aset yang disita mencapai 6,86 triliun dalam mata uang rupiah dan berbagai mata uang asing. Kejaksaan Agung menyita uang senilai 479 miliar rupiah terkait tindak pidana pencucian uang yang berasal dari korupsi usaha perkebunan kelapa sawit PT Duta Palma Group. Uang tersebut disita dari anak usaha PT Darmex Plantation, yakni PT Deli Muda Perkasa dan PT Taluk Kuantan Perkasa. Penyitaan bermula saat pihak kejaksaan mendapat informasi soal kedua anak usaha Darmex berencana mengirimkan uang ratusan miliar tersebut ke Hong Kong melalui jasa perbankan. Setelah memperoleh informasi, penyidik kemudian berkoordinasi dengan penuntut umum untuk memblokir uang yang bakal dikirim tersebut. Sementara itu, Kejagung menyatakan total aset yang telah disita mencapai 6,86 triliun rupiah dalam bentuk rupiah dan berbagai mata uang asing. Aset-aset ini telah diamankan dan dititipkan di rekening kejaksaan pada bank-bank persepsi, bukan dalam bentuk fisik. Uang rupiah sebanyak 6 triliun 862 miliar 8 juta 4.090 rupiah. Jadi ada 6,8 triliun lebih. Pemirsa, bahas pendidikan disiplin siswa nakal Gubernur Jawa Barat Dede Mulyadi bertemu dengan Menteri HAM Natalius Pigai. Ya, Natalius Pigai menyebut program tersebut tidak melanggar HAM dan seiring asta cita Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menerapkan pendidikan disiplin siswa nakal di barak militer yang dibina oleh tentara. Kebijakan Deddy Mulyadi yang sempat menuai banyak sorotan dari berbagai kalangan ini dinilai seiring dengan asta cita Presiden Prabowo Subianto. Indonesia. Apa yang kami bicarakan, kami Kementerian Hak Asasi Manusia memberi apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini gubernur, dengan gagasan-gagasan yang visioner yang memajukan sumber daya manusia yang unggul dalam pendidikan, dalam keterampilan, dan dalam peningkatan kompetensi mental, karakter, dan kualitas serta tanggung jawab. Sementara itu, program Deddy Mulyadi adalah untuk menata pola pendidikan karakter melalui peningkatan kualitas disiplin dan perubahan pola hidup. Karena banyak ditemukan sejumlah siswa di Jawa Barat kecanduan permainan game online, terpengaruh obat-obatan terlarang, serta minuman keras. Problem tersebut tidak bisa diselesaikan di internal sekolah melalui pendekatan bimbingan konseling serta di internal keluarga oleh orang tuanya. Nah, karena problem ini tidak bisa diselesaikan di sekolah dan di keluarga, serta tidak semua problem itu bisa ditangani lewat peradilan anak, maka harus ada upaya jangka pendek yang bisa dilakukan melalui pola pendidikan disiplin siswa. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat sejak 2 Mei 2025 melakukan program siswa masuk barak di beberapa kabupaten, salah satunya di Purwakarta. Program ini digelar untuk memberikan disiplin pada sejumlah siswa yang berperilaku nakal. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah akan membuka ruang pengaduan masyarakat melalui Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Meresahkan. Ya, Satgas Premanisme dan Ormas dibentuk untuk cegah gangguan investasi dan pemalakan. Pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas guna menangani berbagai aktivitas yang mengganggu ketertiban umum dan menghambat iklim investasi. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut jika Ormas melakukan aksi tindak pidana, maka polisi yang akan langsung menindak. Satgas Premanisme ini dibentuk untuk menegakkan aturan yang sebenarnya sudah ada. Pemerintah berkomitmen tidak akan memberikan toleransi terhadap ormas yang bertindak di luar batas hukum, memaksakan kehendak dengan kekerasan atau merusak tatanan sosial. Pak Tito, sebentar Pak. Dari Polkam, ada satgasnya. Nanti Kemendagri salah satu bagian dari satgas itu. Tugas utamanya Pak sebetulnya apa Pak kalau untuk Satgas Premanisme ini? Target yang mau dikejar apa Pak? Iya, diantaranya kan mengenai penegakan aturan-aturan yang sudah ada ya. Sebetulnya dalam aturan-aturan itu mengenai keormasan, kan ada yang badan hukum, ada yang terdaftar, ada yang tidak terdaftar. Nah, kalau yang badan hukum terdaftar itu yang melakukan penindakan adalah kalau ada terjadi pelanggaran hukum itu adalah dari Kementerian Hukum. Ya, karena yang memberikan izin badan hukum itu adalah Kementerian Hukum. Kalau yang ormas yang tidak berbadan hukum tapi terdaftar di Kementerian Negeri, maka yang melakukan tindakan sanksi administratif kalau ada pelanggaran itu adalah dari Kementerian Dalam Negeri. Kalau sanksinya pelanggaran pidana, otomatis yang menegakkan adalah dari penegak hukum, ya, kepolisian terutama. Jadi Satgas ini lebih utamanya adalah bagaimana menegakkan aturan-aturan yang sudah ada. Jadi siapa yang berbuat apa. Sekali lagi, yang kalau pidana ya otomatis penegak hukum kepolisian. Kalau yang berbadan hukum dari Kementerian Hukum. Kemudian kalau yang terdaftar di Kementerian Negeri, otomatis dari Kementerian Negeri. Salah satu sanksinya adalah membuat surat untuk melepaskan status keterdaftarannya. Nah, apa resikonya ya ormas-ormas yang tidak terdaftar, yang dinyatakan tidak terdaftar ini tidak mendapatkan pelayanan fasilitas pemerintah.